Para hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah, ingkang dereng niat iktikaf wonten masjid menika, mulai saiki niat iktikaf. Maka nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Maka panjenengan nang masjid mulai wau. Podo-podo nang masjid, yang satu niat iktikaf, yang satu tidak niat iktikaf, tentu pahalanya beda. Ji. Nomor 2, syukur kepada Allah, kita sekeluarga diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan daerah kita selalu selamat dari ancaman virus corona. Kita banyak baca istighfar, monggo kita maca dungoni wong kuno niku nikoli khamsatun udfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Apa lho? Monggo li khamsatun udfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Iku wis kathah lek maca kalih tasbih Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kali tasbih Nabi Nuh ketika wonten jerone iwak geniku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus sing kathah macane selawat luweh-luweh wonten bulan Sa'ban menika bulan den turunakene ayat sing mrentahaken kita selawat. Niku sing didhawuhna Allah
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Niku diturunaken pas bulan Sa'ban. Mulane janjine Gusti Kanjeng Nabi, siapa yang membaca sholawat pada saya 1 kali akan dibalas rahmat oleh Allah 10 kali. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asra marrah. Siapa yang membaca sholawat pada saya 1 kali maka akan dibalas rahmat oleh Allah 10 kali. Siapa yang dibalas rahmat oleh Allah akan dikeluarkan dari segala kegelapan. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Termasuk kegelapan-kegelapan kepanikan adanya corona. Kula lan panjenengan ora usah panik bahwa penyakit ini diturunaken kalian Allah Ta'ala di atas bumi untuk kemaslahatan. Mergo lek ora enek penyakit, dokter ora laku, rumah sakit yo ora laku, akhirnya perawat-perawat yo nganggur, obat-obat yo ora laku, kunir, kencur barang niku yo ora laku, akhirnya petani nggih mboten laku. Sunnatillah, penyakit pasti ada. Dokter tidak bisa menyembuhkan, tugasnya dokter hanya mengobati bukan menyembuhkan. Sama dengan kita diwajibkan kerja, tapi bekerja bukan berarti bisa mendatangkan rezeki. Kanjeng Nabi dawuh, kharik yadek wallahu yanzilu rizqa minas samai. Yanzilullahu rizqaka minas sama, obahno tanganmu, gerakno tanganmu saho mengko sing nggawe rezeki Allah Taala dari langit. Rezeki kita bukan dari kerja tapi dari langit. Tapi harus ada usaha karena usaha itu adalah perintah. Ini yang perlu kita sadari. Kemudian masih Jumatan betul niki. Alhamdulillah Jumatan mawon. Arti yang tidak boleh itu kumpul dengan pertemuan banyak sing sampai dempet-dempetan yang gak wiso dan mengakibatkan menular. Bukan Jumatannya dilarang, bukan jamaah dilarang. Nah, dan pertemuan di dalam Jumatan tentu tidak bisa disamakan dengan di kafe dan sebagainya. Wong sing mlebu itu jelas wonge bersih-bersih, punya wudu, apalagi dengan cara membasuh itu sudah mengetahui protokol kesehatan. Jadi Jumat sing dilarang niku Jumatan niku hukumnya wajib. Boleh meninggalkan Jumatan ketika ada uzur. Namun uzur itu harus karena keyakinan atau zon, tidak karena dugaan ada uzur, gak boleh. Karena uzur niku termasuk golongan meninggalkan Jumat itu termasuk rukhos, kemurahan. Wonten kaidah fikih diaturaken al-rukhos atunatu bisak, bahwa kemurahan-kemurahan ninggalno kewajiban itu tidak bisa berjalan, tidak bisa berlaku hanya karena diduga, karena ada keraguan, ada sesuatu. Mek mamang tok tidak boleh, harus sampai zon. Nah, kalau pertemuan itu melibatkan dari daerah-daerah lain itu mungkin sampai zon. Tapi kalau daerah kita sendiri, wong sak kene masih enggak Jumatan, enggak jamaah, ya tetap kumpul seperti ini gini. Dan ini kan kita tahu orangnya juga selamat, orangnya juga tidak ada tidak penyakitan. Nah, itu tetap apa itu namanya kita laksanakan. Jadi uzurnya masih maskuk, masih diragukan. Karena uzurnya masih diragukan, adanya membawa virus masih diragukan, maka tidak bisa menggugurkan kewajiban Jumat. Kecuali kalau zona-zona merah dan di daerah yang mungkin akan didatangi
oleh orang-orang lain, orang-orang luar, ini menjadi uzur kalau memang tidak bisa diusahakan dengan protokol kesehatan, termasuk dilihat wong iki penyakit tenopora dengan dilihat suhunya, terus dilihat itu keadaan wongnya ini, orangnya ini dari daerah yang rawan apa tidak. Kalau semacam itu mestinya walaupun pendatang no problem. Jadi kalau memang kita bisa melakukan protokol kesehatan, mestinya ngoten. Jadi tidak langsung dipukul rata ndak, karena seperti orang haji ketika dilarang untuk meneruskan haji, tapi menemukan jalan lain untuk berangkat haji, maka wajib menempuh jalan lain walaupun di situ agak jauh daripada jalan yang semestinya. Jadi jangan wah dicegat sudah gak boleh, tetapi lihat ada jalan lain enggak. Dimalayatimul wajib ila bihi fa wajibun. Sesuatu yang wajib dan bisanya terrealisasi dengan melakukan perkara lain, yang perkara lain itu juga mampu dilakukan, maka wajib melakukan perkara lain tersebut dalam rangka untuk mewujudkan kewajiban. Termasuk andai kata pelarangan, andai kata pencegahan corona itu bisa dilakukan dengan dengan dideteksi, dengan cuci, dengan jaga jarak, itu sudah bisa. Maka di dalam Jumatan tetap harus, karena kewajiban Jumatan ya wajib dilaksanakan dengan menjaga, dengan menjauhi, dengan menghindar hal yang bisa mengakibatkan corona tadi. Bukan terus Jumatannya diliburkan, tapi hal yang bisa mengakibatkan penyakit itu yang harus dihentikan, ditangani, yang semestinya semacam itu. Itu yang perlu kita pahami. Dan alhamdulillah darah hitam Blitar kan nggak ada. Ada satu itu dari impor itu. Saya dari Bandung kan datangnya dari Bandung, begitu datang di sini sudah positif. Nah, kalau dari Blitar sendiri kan begitu nenten aslinya ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh pisan, sehingga sekarang jadi nol maneh. Alhamdulillah. Orang sholat nggak bisa berdiri, boleh sholat duduk, tapi selama ada jalan bisa berdiri dengan senden, dengan ya wajib senden, dengan gandolan, ya wajib dengan gandolan. Jangan mau gandolan, mau gak iso ngadeg, bener gak bisa ngadeg, tidak wajib ngadeg ketika tidak ada hal yang bisa menyempurnakan ngadeg. Kalau bisa menyempurnakan ngadeg, gandolan bisa, ya kok gandolan betul loh. Terus gak bisa, terus akhirnya prai ini. Kita tahu pada zaman Rasulullah yang namanya Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum itu orangnya tunanetra, minta izin kepada Rasulullah untuk tidak jamaah karena tempatnya jauh dan perjalanan aku di Arab waktu itu, di Madinah waktu itu tempatnya rawan, banyak binatang galak. Nah, bagaimana ya Rasul, saya itu tunanetra tidak tahu jalan, bisa enggak saya mendapat dispensasi untuk tidak jamaah? Rasulullah pertama mengatakan ya enggak apa-apa. Setelahnya itu, sebelum dia meninggalkan ditanya, Ibnu Maktum, apa kamu mendengarkan azan? Ya mendengarkan ya Rasul, datangilah. Ternyata tidak mendapatkan dispensasi untuk tidak berjamaah walaupun tunanetra yang di situ banyak binatang buas, ya harus berangkat terus. Nah, padahal ya binatang buas itu membahayakan. Terus kegeremetan yang ada di bumi itu juga membahayakan, tapi tarafnya sudah sampai di mana membahayakannya itu. Apakah masih meragukan, mengkhawatirkan, tapi dalam keraguan, apa zon, jelas-jelas ada kan ya zon, atau yakin akan dimangsa. Ini perlu diketahui. Kalau dalam zona aman itu
masih tidak sampai meragukan, masih hanya dugaan begitu saja, itu tidak bisa menggugurkan kewajiban Jumat. Apalagi yang masih meragukan pun saja tidak, apalagi masih masih dugaan kecil. Baru kalau sudah harapan don atau yakin, baru itu adalah kewajiban. Ini yang perlu kita ketahui, jangan membabi buta terus kesempatan di lain-lainnya nggak Jumatan, kemudian kita nggak ikut Jumatan. Ini yang repot. Nah, kalau nanti pemerintah itu melarang, ya perlu dilihat larangannya itu bertentangan dengan syariat apa tidak. Ini yang perlu kita ketahui.